Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak rahmat dan limpahan taufiknya, sehingga Allah masih memberikan kita umur, masih memberikan kita kesempatan, keinginan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di antara sunatullah yang sudah Allah tetapkan bagi seluruh umat manusia, seluruh hamba-hambanya, adalah bahwa setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu orang pun yang pernah hidup di atas muka bumi ini kecuali Allah akan tetapkan baginya ujian. Jika dia sudah menyempurnakan jatah ujiannya, maka itu artinya sudah habis ajalnya dan akan datang kepadanya kematian. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala, sunatullah Subhanahu wa taala yang tidak pernah akan bisa dihindari oleh setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Akankah manusia itu mengira bahwa setelah mereka berkata aku beriman kepada Allah, setelah mereka menyatakan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas mereka tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak, sekali-kali tidak. Bahkan begitu seorang manusia, begitu seorang hamba menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu pula lah dimulai ujian demi ujian yang Allah akan berikan kepadanya. Dia akan dituntut dengan melaksanakan konsekuensi-konsekuensi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensi keimanan tersebut? Tentunya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepadanya, melaksanakan setiap perkara yang Allah perintahkan dan meninggalkan setiap perkara yang Allah dan Rasul-Nya larangkan. Demikianlah Allah jadikan ujian-ujian ini juga menimpa para nabi, segolongan manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini. Mereka adalah para al-anbiya, salawatullah wassalamuhu alaih. Mulai dari para rasul, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka adalah para nabi yang begitu mulia, pun begitu Allah Subhanahu wa taala tetap berikan ujian kepadanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru menegaskan ketika ditanya oleh salah seorang sahabat yang mulia, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Sa'ad mengatakan, "Wahai Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an." Sa'ad bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, siapakah orang yang mendapatkan ujian dari Allah paling dahsyat? Siapakah orang yang paling dahsyat ujiannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Mereka orang-orang yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang mendekati derajatnya
yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum, fal amsal, kemudian orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, orang-orang yang paling hebat, orang-orang yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi shalawatullahi wassalamuhu alaih. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, melanjutkan, yubtalar rajul ala hasabi dinihi, bahwa setiap manusia akan Allah uji tergantung dengan kadar keimanannya, tergantung dengan kadar agama yang dia yakini, imanan kepada agama yang ia yakini. Fa in kana fi dinihi salban ishtadda bala'uh. Jika seorang itu mempunyai keyakinan yang kuat, keimanan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka tidak heran jika Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya cobaan yang dahsyat. Begitu juga sebaliknya, wa in kana fi dinihi riqqah. Jika sebaliknya seorang hamba itu mempunyai keimanan yang tipis, maka dia pun akan diuji dengan kadar keimanannya tersebut. Ujian tersebut akan senantiasa menyertai seorang manusia, ya, sampai-sampai diharapkan, ya, bahwa setiap ujian itu akan mengangkat dosa-dosa. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, bisa saja seorang mukmin yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala uji dengan ujian-ujian, dengan musibah-musibah, dengan kenikmatan-kenikmatan, kemudian dia bersabar dan bersyukur, bisa jadi kelak dia akan berjalan di atas muka bumi sedangkan dosa-dosanya sudah diampuni. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, dan di antara para al-anbiya yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian yang luar biasa adalah nabi kita yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah di antara para nabi di mana ujian yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ujian yang paling dahsyat. Nabi Ibrahim ini diuji dengan hal-hal atau dengan ujian-ujian terkait dengan hal-hal yang beliau cintai, yang kemudian nanti akan kita lihat bagaimana pengorbanan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pada kesempatan yang baik ini akan sedikit kita sampaikan sepenggal kisah daripada Nabi kita Ibrahim alaihissalam untuk kita telah kemudian kita ambil pelajarannya. Nabi Ibrahim banyak dihadapkan kepada ujian yang terkait dengan orang-orang atau dengan hal-hal yang ia cintai. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Wahai Muhammad, kisahkanlah, ceritakanlah kisah Ibrahim yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya Ibrahim ini adalah seorang yang senantiasa membenarkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim adalah orang yang senantiasa membenarkan perintah Allah dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa banyak pertanyaan. Ini adalah Nabi Ibrahim dan beliau adalah seorang nabi yang mulia. Idz qala li abih, ketika, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati. Ya abati, ini adalah satu perkataan atau satu kalimat, ya. Satu kalimat yang mengandung makna yang sangat mendalam, di mana kata-kata abati ini berarti wahai ayahanda. Tetapi ya abati, kalimat ya abati atau kata ya abati ini tidak dilafalkan kecuali untuk memberikan penjelasan bahwa dia sangat menghormati, bahwa dia sangat mencintai ayah tersebut. Pada umumnya kita tahu bahwa bahasa Arabnya ayah adalah abi atau al-walid dan seterusnya. Tetapi pada ayat ini Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan ya abati. Sekali lagi ini mencerminkan atau menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim sangat-sangat menghormati ayahnya. Nabi Ibrahim sangat-sangat mencintai ayahnya. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Nabi Ibrahim dihadapkan kepada seorang ayah yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim dihadapkan kepada seorang ayah yang menyembah berhala. Dan ini sungguh sangat menyakitkan hati seorang Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka dalam ayat ini Nabi Ibrahim dengan sangat lembut, dengan sangat kasih sayang menyampaikan kepada ayahnya
wahai ayahku, kenapa? Mengapa engkau menyembah sebuah zat yang tidak mendengar, yang tidak melihat, juga tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu. Keprihatinan yang luar biasa yang dihadapi oleh Ibrahim alaihissalam, mendapati ayahnya yang sangat ia cintai, yang sangat ia hormati, ternyata bersimpang jalan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapaknya orang-orang yang bertauhid, sedangkan ayahnya adalah orang yang tergelincir ke dalam kesyirikan. Maka di sini Nabi Ibrahim ingin sekali menasihati ayahnya, menggandeng tangan ayahnya, mengajak ayahnya untuk kembali kepada jalan yang lurus. Di sini kita melihat bahwa sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala begitulah disifati, ya, adalah sesembahan-sembahan selain Allah adalah hanya sebongkah batu, adalah seonggok daging yang tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada manusia. Mereka semuanya adalah makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Kita ingat bagaimana kisah selanjutnya nanti ketika Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala yang mereka sembah. Di antara berhala-berhala ada berhala kecil, ada berhala besar, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala kecil ini, kemudian menggantungkan kapak yang ia gunakan untuk menghancurkan berhala kecil ini di leher berhala yang paling besar. Faja'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Begitulah yang dilakukan oleh Ibrahim. Beliau menghancurkan semua berhala kecuali satu berhala yang paling besar, agar nanti orang-orang bertanya kepada Ibrahim alaihissalam. Kemudian ketika kaum yang mendapati bahwa berhala mereka sudah hancur, mereka mengatakan, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, engkaukah yang menghancurkan berhala-berhala kami ini? Ya. Ketika itu Ibrahim ditanya oleh kaumnya, betulkah engkau yang menghancurkan berhala-berhala ini? Maka apa yang dikatakan oleh Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum fas'aluhum in kanu yantiqun. Ketika itulah kemudian Nabi Ibrahim berargumentasi, menjelaskan, ya, bahwa mungkin yang melakukan adalah yang paling besar ini. Buktinya kapak yang digunakan oleh menghancurkan berhala-berhala kecil ini terdapat pada leher berhala yang paling besar. Kalau memang berhala ini bisa berbicara, tanyalah pada berhala yang paling besar ini. Bukankah dia adalah Tuhanmu? Itu yang dikatakan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tentunya mereka menyanggah perkataan Ibrahim dan mengakui bahwa Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka memang tidak bisa berbicara. Lantas kenapa berhala-berhala yang seperti itu keadaannya kemudian diibadahi selain kepada Allah Subhanahu wa taala? Sekali lagi, inilah sifat-sifat sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah hanyalah makhluk, ya, makhluk yang tidak mempunyai daya, tidak mempunyai upaya, tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan tidak bisa mendengar maupun melihat. Selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam masih menasihati ayahnya dengan mengatakan, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, wahai ayahanda, sesungguhnya telah datang kepadaku satu ilmu, di mana ilmu tersebut sepertinya belum datang kepadamu. Engkau belum mengetahui ilmu tersebut, maka marilah ikut kepadaku wahai ayahanda. Wahai ayahanda, ikutlah bersamaku agar aku bisa menuntunmu ke jalan yang lurus. Ilmu apakah itu? Itulah ilmu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang belum sampai kepada ayah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Masih melanjutkan nasihatnya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, ya abati la ta'budis syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai ayahanda, janganlah sekali-kali engkau menyembah setan. Sesungguhnya setan inilah yang senantiasa bermaksiat kepada Allah yang maha pemurah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, inilah juga yang menjadi salah satu sifat dari sesembahan-sesembahan selain Allah, seperti yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Pada hakikatnya sesembahan-sesembahan selain Allah adalah syaitan, yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, la ta'budi syaitan, jangan sekali-kali engkau beribadah menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah
zat atau makhluk yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan, ya abati inni akhafu ayyamassaka adzaban minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, sungguh aku takut jika kelak engkau masih tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkanmu ke dalam neraka sehingga api neraka pun memakan tubuhmu dan kemudian engkau menjadi kawan-kawan daripada setan. Sudah melakukan usaha, sudah melakukan upaya sedemikian rupa untuk mendakwahi orang tuanya, untuk mendakwahi ayahnya, mengajak ayahnya kepada jalan yang benar. Apa yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Apakah kemudian ayahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Justru sebaliknya, ayah Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, qala aghraghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi lanarjumannaka wahjurni maliya. Bukannya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru ayah Nabi Ibrahim alaihissalam melawan dengan sangat keras dengan mengatakan, apakah engkau benci? Sebegitu bencinyakah engkau kepada sesembahan kami? Ya. Andai saja kamu tidak berhenti dari argumentasimu ini, maka akan aku rajam, maka akan aku lempari batu sehingga kau meninggal, wahai Ibrahim. Wahjurni maliya, silahkan tinggalkan aku. Demikianlah yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Menghadapi orang yang paling dia cintai, menghadapi orang yang paling dia sayangi, yang paling dia hormati, mengajaknya kepada kebaikan, menggandengnya kepada jalan yang lurus. Tetapi pada akhirnya ujian inilah yang harus dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam harus memilih. Beliau berada di persimpangan. Apakah beliau akan mempertahankan orang tuanya dan meninggalkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah dia harus meninggalkan ayahnya demi meraih cinta Allah Subhanahu wa taala? Ya, pada titik inilah pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan segala pengorbanannya meninggalkan ayahnya yang sangat ia cintai menuju cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih, amma ba'd. Ujian Nabi Ibrahim belum sampai di situ ya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam masih diuji dengan ujian-ujian lain, dengan hal-hal yang sangat beliau cintai, yang nanti pada akhirnya Nabi Ibrahim harus terpaksa menyembelih putranya. Dan inilah yang menjadi cikal bakal syariat yang kita ketahui sekarang dengan syariat al-udhiyah atau syariat berkorban dengan menyembelih hewan-hewan peliharaan daripada sapi, onta ataupun kambing. Nabi Ibrahim alaihissalam Allah ceritakan dalam satu ayat ya, percakapannya dengan putranya. Yang tadi kita simak adalah percakapan beliau dengan ayahnya. Sekarang percakapan beliau dengan putranya. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mempunyai Nabi Ismail, dan ketika itu Nabi Ismail sudah mulai dewasa. Umuran anak-anak di mana ketika itu cinta seorang orang tua, cinta seorang ayah sudah menjadi berlipat-lipat lebih dahsyat. Nabi Ismail alaihissalam ketika sudah dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam semakin mencintainya. Kenapa? Karena Nabi Ismail alaihissalam sudah bisa membantu beliau dalam berdakwah, sudah bisa membantu beliau dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam kewajiban-kewajibannya. Maka dikatakan oleh para ulama di sini Nabi Ibrahim alaihissalam sangat mencintai Nabi Ismail alaihissalam. Bahkan cintanya berlipat-lipat daripada ketika Nabi Ismail alaihissalam masih kecil.
Di sinilah kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya inni ara fil manam." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Apa pendapatmu? Maka Nabi Ismail mengatakan, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang menjadi mimpimu. Karena kita ketahui ini bukan mimpi sembarangan. Mimpi para nabi bukanlah seperti mimpi-mimpi kita. Ya, mimpi para nabi adalah wahyu yang harus beliau-beliau tunaikan. Sekali lagi, Nabi Ibrahim alaihissalam dihadapkan kepada dua pilihan yang sangat menyakitkan, yang sangat menyulitkan. Antara ia mendahulukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ia mendahulukan cinta kepada buah hatinya Ismail alaihissalam. Tetapi pada akhirnya dua anak, bapak dan anak ini kemudian bersepakat untuk bersama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya kita kenal bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu di antara dua nabi yang mendapatkan gelar Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, Allah gantikan Nabi Ismail dengan seekor kambing yang kemudian disembelih dan jadilah syariat al-udhiyah ataupun syariat berkorban. Jamaah Jumat rahimakumullah, kami tutup dengan satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidaklah atau hari-hari yang paling baik untuk kita lakukan amal soleh di dalamnya adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. 10 hari bulan Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik di mana kita melaksanakan amal-amal soleh di dalamnya. Bahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengimbangi beratnya amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kecuali orang yang pergi berjihad, berperang di jalan Allah, kemudian dia meninggal mati syahid di situ, maka itu pahalanya masih lebih besar. Maka bapak-bapak jamaah Jumat rahimakumullah, kami ingatkan lagi, mari kita perbanyak amal-amal soleh di 10 hari bulan Dzulhijjah, ya, dengan memperbanyak zikir, memperbanyak berdoa, memperbanyak sholat, memperbanyak puasa sunnah, khususnya puasa sunnah hari Arafah yang bertepatan dengan 9 Dzulhijjah. Kemudian yang tidak kalah penting adalah melakukan kurban. Melakukan kurban meneladani perintah atau syariat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasul mengatakan, "Man wajada sa'atan walam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa ada orang yang mempunyai kelonggaran dalam hartanya kemudian dia tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali kalian mendekati musolaku atau tempat sholatku. Demikian jamaah Jumat yang dirahmati Allah, semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya, menambahkan tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Gazzah. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma alayka bi a'da'id din. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma zalzilil arda min tahti arjulihim. Allahumma shattit shamlahum wa mazziq jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Stawu. Ya, tadilu dilurus dan rapatkan, silahkan saf yang masih kosong depannya silahkan diisi. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Astagfirullah